Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali saudara sekalian pada kuliah kita yang keempat, dasar-dasar perlindungan tanaman. Pada kuliah yang ketiga, kita diskusikan tentang patogen dan penyakit tanaman. Mulai dari jenis-jenis patogen. Masih ingat ya, ada 4 jenis patogen, yaitu jamur, bakteri, nematoda, dan virus. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur. Nah, minggu berikutnya kita akan bahas tentang bakteri yang bisa menyebabkan penyakit tanaman hingga nanti sampai kepada penyebab penyakit tanaman yang lainnya. Dari keempat-empatnya akan kita bahas. Nah, sekarang di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas jamur. Saudara sekalian, penyakit tanaman itu jenisnya ada beberapa macam. Jamur, bagaimana kita ketahui, ini contoh ini kalau ada pada batang tanaman kemudian muncul seperti piring yang menancap gitu ya, piring yang menancap pada batang tanaman itu menunjukkan bahwa tanaman itu terserang oleh jamur. Nah, yang seperti piring itu jamurnya. Kemudian ini ada buah yang bercak, ada busuk, menghitam, macam-macam bentuk busuknya. Ini tanaman layu dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda yang kalau kemarin kita sebut itu sebagai simptom atau gejala penyakitnya. Ini ditunjukkan seperti ini. Nah, kalau yang nancap seperti piring ini adalah sign-nya, ya, tandanya bahwa ini adalah jamurnya, gitu ya, batang tubuh jamurnya. Ini jamur Basidiomycetes. Nah, baik. Sebagaimana siklus penyakit atau daur penyakit yang sudah pernah kita diskusikan, maka kalau penyakitnya itu jamur, ya, maka akan diawali dengan kontak. Ya, ini ada spora, nah, sporanya diterbangkan oleh angin atau dibawa oleh air atau dibawa oleh serangga, itu akan kontak dengan bagian tanaman. Apakah itu daun, apakah itu buah. Nah, setelah kontak pada bagian tanaman, maka spora itu akan berkecambah. Sporanya berkecambah. Setelah berkecambah, maka dia akan melakukan penetrasi masuk ke dalam sel tanaman, ya, melukai bagian tanamannya atau lewat stomata. Jadi bisa lewat lubang alami atau dia membentuk enzim kemudian melukai sel tanaman dan masuk ke dalam tanaman. Nah, setelah masuk di dalam tanaman, dia akan mengalami masa inkubasi, ya, yaitu dia tumbuh berkembang menyebar ke dalam tanaman. Nah, inkubasi kemudian invasi, dia menyebar di tubuh tanaman. Kemudian membentuk tubuh buah, kalau misalnya punya tubuh buah, atau kemudian masanya akan mengumpul di satu tempat yang menyebabkan kematian jaringan.
Nah, di sini kemudian membentuk spora yang apabila sporanya dilepaskan disebut dengan sporulasi. Nah, lepas ke lingkungan, nah, kemudian dia akan balik lagi dalam satu siklusnya. Nah, kemudian apa itu jamur? Nah, saudara sekalian, jamur itu adalah mikroorganisme yang memiliki inti sejati atau disebut dengan eukariotik. Jamur itu tidak berklorofil, sehingga jamur tidak ada yang berwarna hijau. Nah, kalau ada jamur yang berwarna hijau itu bukan klorofil, itu ada pigmen tersendiri yang memang dimiliki oleh jamur. Misalnya ada apa itu? Biasanya jamur yang positif bagi manusia, gitu, yang bersahabat dengan manusia itu jamur trichoderma, itu ada beberapa yang warnanya hijau gitu ya. Itu jamur. Jadi tapi pada prinsipnya jamur itu tidak berklorofil sehingga warnanya biasanya putih atau warna-warna terang yang lain, atau kalau misalnya sporanya itu ada yang kehitam-hitaman. Nah, itu menunjukkan bahwa jamur tidak berklorofil. Kemudian berkembang biaknya bisa secara seksual, bisa secara aseksual. Nah, biasanya aseksual dulu, kemudian apabila sudah pada fase tertentu dia bisa masuk kepada fase seksual. Atau tidak semua jamur itu bisa berkembang biak dua-duanya. Ada yang aseksual saja, ada yang dua-duanya, aseksual bisa, seksual juga bisa. Ini cara perkembangbiakannya jamurnya. Kalau aseksual itu bisa fragmentasi, ya, memecah diri, benang hipanya pecah-pecah, putus-putus gitu ya. Kemudian masing-masing benang hipa bisa berubah menjadi individu baru, itu aseksual. Kemudian tubuhnya berupa benang halus. Nah, kalau benang satu benang disebut hipa, kalau benangnya ini bercabang-cabang disebut miselium. Nah, ini tampilannya. Nah, ini tampilan setelah dilihat di bawah mikroskop, ini akan kelihatan seperti ini. Ini ada batang spora, nah, kemudian ini benang hipanya, ya, benang hipanya. Kemudian yang titik-titik ini adalah inti selnya. Nah, ini ada rizoid seperti akar, seperti akar. Tapi tidak semuanya memiliki seperti ini. Tapi yang jelas yang ini miselium, spora, ini semuanya merupakan ciri umum dari jamur. Nah, ini spora berkecambah, tadi berkecambah sebelum masuk ke dalam tubuh inang. Nah, berkecambah membentuk benang hipa, bercabang-cabang. Semakin banyak cabangnya seperti ini, kemudian nanti ngumpul lagi, melukai, membentuk spora, kemudian dilepaskan ke lingkungan. Nah, ini penjelasan tentang apa itu jamur. Ya. Nah, kalau yang kita makan itu jamur-jamur masuk kelas Basidiomycetes, gitu ya. Basidiomycetes, jamur merang, jamur kuping, kemudian apalagi
jamur kerang gitu ya, yang banyak dijual di pasaran. Kemudian shiitake, ya, itu jamur-jamur yang edible, yang bisa dibudidayakan. Tapi kita untuk dasar perlindungan tanaman itu jamur-jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Nah, contohnya apa saja? Ini jamur itu ada 4 kelasnya, ya. Ada 4 kelasnya. Kelas Phycomycetes itu jamur yang tidak sempurna, jamur yang apa? Bukan tidak sempurna, jamur yang miseliumnya tidak bersekat, itu Phycomycetes. Nah, kita mulai dari jamur Ascomycetes. Saya tidak akan menjelaskan tentang jamurnya ya, karena ini kita langsung saja pada jenis-jenis yang jamur yang menyebabkan penyakit. Nah ini mestinya ada dasar mikrobiologi kalau untuk dari agroteknologi gitu ya. Tapi di agrobisnis ini kita langsung saja kepada contoh-contoh. Ini jamur Ascomycetes itu berkembang biaknya bisa dengan seksual maupun dengan aseksual. Benang hipanya bersekat dan berpori. Nah, contohnya banyak sekali. Aspergillus ini menyebabkan penyakit pada biji-bijian, tanaman-tanaman yang menghasilkan biji, jagung misalnya, jagung, kemudian apa itu kacang-kacangan, nah, itu bisa dikontaminasi oleh jamur dan jamur Aspergillus gitu ya, yang menyebabkan pembusukan pada biji-biji serealia. Kemudian Penicillium ini juga pada bahan-bahan makanan, biasanya di gudang atau di penyimpanan. Roti, nah itu bisa terkontaminasi dan busuk atau ya menjadi bau itu kalau terkena oleh jamur ini. Nah, di antara Penicillium itu ada yang menghasilkan antibiotik. Nah, kalian bisa perdalami lagi. Penicillium itu jenisnya banyak. Lysogenum itu biasanya, Penicillium lysogenum itu menghasilkan antibiotik yang disebut penicillin. Ya, penicillin. Kemudian dari jenis Basidiomycetes, sebagaimana tadi yang saya tunjukkan, jamur yang seperti piring nancap pada batang-batang pohon itu adalah jamur dari kelas Basidiomycetes. Nah, yang lain itu Ustilago. Ini gosong bengkak. Ini kalau ada jagung yang jagungnya itu bengkak-bengkak, kemudian kalau kita buka yang bengkak putih itu di dalamnya hitam. Nah, ini sehingga penyakitnya disebut gosong bengkak. Nah, ini Ustilago maedis. Nah, kalau pada padi itu Tilesia, gosong pada padi, ini pada butir-butir padi. Nah, kemudian ini Ascomycetes pada apel, buah apel. Nah, ini ada kudis-kudis seperti ini, busuk-busuk pada buah apel. Ini penyebabnya adalah Venturi inaqualis. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian contoh berikut adalah Phycomycetes. Tadi saya sebutkan jamur ini tidak bersekat.
jamurnya tidak bersekat, bentuk tabung berisi protoplasma dengan banyak inti, ya, intinya banyak menyebar. Nah, contohnya Plasmodiofora, ya, yang menyerang tanaman kobis. Jadi akarnya nekuk kemudian bengkak itu pada kobis, menyebabkan kobis tumbuhnya menjadi kerdil. Nah, ini Plasmodiofora palmipora biasanya. Itu kemudian Plasmodiofora brassicae, ya. Jadi kemudian ada Pythium debarianum. Nah, ini pada persemaian kacang-kacangan padi, jagung itu kecambahnya ketika mau muncul ke permukaan tanah, di bagian leher akarnya busuk sehingga dia tidak bisa muncul, tapi kemudian pada rebah terkulai. Ini Pythium debarianum. Nah, kemudian Deuteromycetes ini yang disebut jamur tidak sempurna. Dia miseliumnya bersekat-sekat, tetapi perkembangbiakannya hanya aseksual saja. Tidak memiliki, belum diketahui cara perkembangbiakan seksualnya. Nah, ini diantaranya diplodia yang menyebabkan gom pada jeruk. Gom itu busuk basah gitu ya. Biasanya pada batang jeruk itu kemudian mengeluarkan kayak lendir busuk. Nah, ini penyakitnya disebabkan oleh diplodia. Atau ada oidium, ini penyakit tepung pada beberapa tanaman. Jadi kalau di daun kemudian kok bercak-bercak dan di situ ada tepungnya, ini penyebabnya adalah oidium. Nah, contoh Deuteromycetes ini apabila kemudian di suatu ketika diketahui fase seksualnya, ini biasanya kemudian dia masuk ke dalam kelompoknya Ascomycetes tadi. Nah, contoh jamur oncom. Nah, jamur oncom itu ketika dia masih belum diketahui fase seksualnya, ya masuk Deuteromycetes. Tapi setelah kemudian diketemukan fase seksualnya, ya masuk Ascomycetes. Nah, jamur oncom itu fase seksualnya yang menemukan ilmuwan dari Indonesia. Nah, almarhum Bapak Dwijo Seputro. Ini kalau kalian beli di toko-toko buku mikrobiologi, kemudian mikologi, karangannya Dwijo Seputro, Profesor Dr. Dwijo Seputro, itu guru besar dari IKIP Malang dulu, nah sekarang menjadi UM, yang sekarang jadi UM, itu penemu fase generatif, fase seksual dari jamur oncom. Nah, baik saudara sekalian, berikutnya sebentar. Ini siklus penyakit fusarium ya. Siklus penyakit fusarium sama seperti siklus penyakit yang lalu. Oke, ini nanti kalian bisa ikuti. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah tugas untuk mata kuliah yang keempat ini. Saya berharap
Saudara Robiatul Adawiyah ini sebagai ketua kelas di kelas 3C ini yang kelompoknya kalau tidak salah ada sekitar 46 orang, ya 45-46 orang. Nah itu tolong nanti dibagi menjadi 9 kelompok yang tugas-tugasnya ini. Nah, kelompok 1 penyakit pada tanaman tomat. Nah, mendeskripsikannya nanti masing-masing ini penyakit ini dideskripsikan melalui gambar PowerPoint begini, ya, gambar penyakitnya seperti apa. Ini bisa dua gambar atau terserah bagaimana saudara mengaturnya. Tapi satu slide itu sebaiknya untuk 2 penyakit, ya, untuk 2 penyakit. Nah, ada nama penyakitnya, nama lokal dan nama ilmiah, kemudian penyebab penyakitnya, dan deskripsinya, bagaimana uraiannya tentang penyakit itu. Nah, ini dibuat seperti ini. Nah, sudah barang tentu penyakit tanaman itu, kalau yang kita diskusikan ini adalah disebabkan oleh jamur, tapi penyebab penyakit yang lainnya ada bakteri, ada virus, ada nematoda. Nah, itu boleh dimasukkan sekalian dalam tugas ini. Nah, besok-besok pertemuan berikutnya saya akan jelaskan tentang patogen-patogen selain jamur. Nah, itu pertemuan kita pada sesi yang keempat ini, dengan diakhiri dengan tugas kelompok. Tugas kelompok ini dikumpulkan menjelang UTS. Nah, jadi pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-7 insya Allah, pertemuan ke-7 itu tugas kelompok ini harus sudah dikumpulkan. Nah, silakan nanti ini satu kelompok berarti kurang lebih 5 orang gitu ya. Baik, demikian kuliah kita pada pertemuan yang keempat ini. Selamat belajar dan jangan lupa kembangkan terus informasi tentang penyakit tanaman melalui berbagai sumber yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.